Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Yolanda dengan NIM 1814040029. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi dan contoh soal setelah UTS. Yang pertama tentang grup siklis. Definisi yaitu G adalah grup siklis jika dan hanya jika ada unsur A elemen dari G sehingga G sama dengan dibangun oleh A. A elemen dari G disebut generator dari G. Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama, G dibangun oleh A sama dengan himpunan X elemen dari G, di mana X sama dengan A pangkat N elemen dari Z. Untuk G, grup dengan operasi perkalian. Yang kedua, G sama dengan dibangun oleh A untuk himpunan X elemen dari G, di mana X sama dengan N kali A, N elemen dari Z. Untuk G, grup dengan operasi penjumlahan. Contohnya yaitu yang pertama, G sama dengan himpunan dari I, min 1, min I, dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Penyelesaiannya, perhatikan bahwa untuk dibangun oleh I, yaitu I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, untuk I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1. Nah, untuk yang dibangun oleh 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1, dan 1 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, untuk yang dibangun oleh min I yaitu min 1 pangkat 1 sama dengan min 1 pangkat 2 sama dengan 1, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1, min 4 di pangkat min 1 pangkat 4 sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk yang dibangun oleh min I pangkat 1 sama dengan min I kuadrat sama dengan min 1, min I pangkat 3 sama dengan I, dan untuk min I pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga G sama dengan yang dibangun oleh I sama dengan I. Nah, jadi terbukti bahwa G himpunan dari I, min 1, min I, dan I merupakan grup siklis. Nah, yang kedua itu tentang order unsur grup siklis. Kita langsung masuk kepada contohnya, yaitu G sama dengan himpunan I, min 1, min I, dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis. Penyelesaiannya yaitu, nah yang pertama untuk I. Nah, untuk I pangkat 1 sama dengan I sampai I pangkat 4 sama dengan 1. Nah, untuk I pangkat 5 terjadinya perulangan, yaitu sama dengan I pangkat 1, yaitu 1. Jadi, yang dibangun oleh I sama dengan I, min 1, min I, dan 1. Jadi, order dari I adalah 4. Nah, yang kedua kita masuk kepada yang dibangun oleh min I. Bisa dilihat bahwa terjadi juga perulangan kepada min I pangkat 5, yaitu min I, sama seperti yang di atas. Maka jadi order dari min I sama dengan 4, yaitu I, min 1, min I, dan 1. Nah, untuk min 1 pangkat 1, min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk min I pangkat 3 itu min 1 terjadinya perulangan bahwa terhadap min 1 pangkat 1. Jadi yang dibangun oleh min 1 yaitu min 1 dan 1. Jadi order dari min 1 adalah 2. Nah, untuk 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, terjadinya perulangan seperti 1 pangkat 1. Jadi yang dibangun oleh 1 yaitu himpunan 1. Jadi order dari 1 adalah 1. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya tadi, maka definisi dari order suatu unsur dari suatu grup siklis yaitu order dari suatu unsur A anggota dari grup G adalah order dari suatu grup yang dibangun oleh A itu sendiri. Nah, seperti dilihat ini notasinya, yaitu bahwa order adalah bulat kecil order dari subgrup yang dibangun oleh A. Yang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang generator.
kita masuk kepada pengertian generator. Generator adalah suatu grup G dikatakan siklis jika ada A elemen dari G, sehingga A membangun G. Elemen A disebut juga generator untuk G. Jadi G ini definisi sesuai dengan matematika, itu G himpunan dari A pangkat N, di mana N elemen dari Z sama dengan yang dibangun oleh A. Kita langsung masuk kepada contoh soal. Tentukan generator atau pembangun dari Z6 dalam operasi penjumlahan. Nah, Z6 terhadap operasi penjumlahan didefinisikan sebagai himpunan bilangan modulo 6 dengan operasi penjumlahan modulo 6. Dengan Z6-nya yaitu himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama kita misalkan A sama dengan 0, berarti 0, 0, 0 tidak termasuk kepada himpunan Z6. Nah, untuk A1 termasuk kepada himpunan Z6, yaitu adanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan Z6. Nah, untuk A sama dengan 2 tidak sama karena berbeda sama dengan Z6. Untuk A sama dengan 3 juga seperti itu. A4 juga. Nah, untuk A5 5 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, di sini dalam A pangkat N berarti A tambah A tambah A tambah titik-titik tambah A sebanyak N berdasarkan operasi biner yang berlaku. Bukan berarti suatu pemangkatan yang biasanya atau perkalian banyak N, berarti 5 pangkat 2 berarti 5 tambah 5 10. Z6 tadi kan ada 6, berarti sisa 4, berarti 5 4. Untuk 5 pangkat 3 berarti 15, 6, 6, 6, 12, sisa 3. Begitu seterusnya ya. Nah, jadi generator dari Z6 dalam operasi penjumlahan adalah yaitu yang dibangun oleh 1 dan dibangun oleh 5. Selanjutnya masuk kepada sifat-sifat grup siklis. Yang pertama, setiap grup siklis adalah abelian. Yang kedua, algoritma pembangunan untuk Z. Nah, jika M adalah suatu bilangan bulat positif dan N sebarangan bilang bulat, maka terdapat dengan tunggal bilangan bulat Q dan R, sehingga N sama dengan MQ tambah R, dan untuk R kecil dari 0 dan R kecil dari M. Untuk R besar dari 0 dan R kecil dari M. Nah, yang ketiga itu untuk setiap subgrup dari grup siklis juga siklik. Nah, di sini saya ambil pembuktian yang pertama, itu setiap grup siklis adalah abelian. Buktinya, misalkan G adalah suatu grup siklik dengan generator A, sehingga G yang dibangun oleh A, nah, di mana himpunan A pangkat N, di mana N elemen dari Z. Andaikan G dan H dua elemen sebarangan di G, maka G sama dengan A pangkat R dan H A pangkat S. Untuk R, S elemen dari bilangan Z, sehingga diperoleh G kali H, GH sama dengan A pangkat R dikali A pangkat S sama dengan A pangkat R tambah S. Sedangkan untuk HG, H kali G, yaitu A pangkat S kali A pangkat R, di mana A pangkat SR tambah R. Dengan demikian, G adalah abelian. Nah, contohnya itu, misalkan tunjukkan bahwa grup siklis tersebut merupakan grup abelian. Misalkan G adalah himpunan, yaitu 0, 1, 2, 3 adalah grup terhadap penjumlahan. Nah, penyelesaiannya itu generator 1 dan 3 adalah membangun suatu grup siklis dari grup. Nah, G ada sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3 terhadap penjumlahan. Nah, kita misalkan yang pertama X, Y elemen dari G, sehingga X sama dengan NA, Y sama dengan M kali A. Untuk MN elemen dari Z. Nah, kita ambil yang pertama N-nya sama dengan 1, M-nya dengan 2, yang kedua itu generator dari A sama dengan 3. Untuk X tambah Y sama dengan N kali A tambah M kali A. Itu kita kelompokkan N tambah N sama dengan A. Nah, 1 kali 3 ditambah 2 kali 3 sama seperti atas, berarti 1 tambah 2 dikali 3, berarti 3 kali 3 sama dengan 1. Nah, untuk Y tambah X juga begitu, menghasilkan 1. Jadi kesimpulannya grup siklis G himpunan 0, 1, 2, 3 merupakan grup abelian. Nah, kita masuk kepada grup permutasi. Misalkan
kita ada suatu S3 di mana F memetakan himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 1, 2, 3, di mana F adalah bijektif. Nah, dan ada Sn rumusnya untuk bijektif. Nah, misalkan sigma ini elemen dari S6. Nah, sigma misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini bacanya adalah 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 1, dan 4 memetakan ke 4, 5 memetakan ke 6. Nah, 6 memetakan ke 5. Nah, kita bisa tulis notasi yang di atas seperti yang di bawah ini, berarti 1, 4, 3, 5, elemen dari S6. Nah, yang notasi ini berarti bahwa A memetakan ke 4, 4 memetakan ke 3, dan 3 memetakan ke 5. Nah, begitu juga dengan 5 memetakan ke 1. Begitu seterusnya. Apabila tidak ada bilangan di sana, maka dipetakan terhadap dirinya sendiri. Misalkan, berarti di sini tidak ada angka 2, berarti 2 memetakan terhadap dirinya sendiri, yaitu 2. Begitu juga dengan 6 memetakan terhadap dirinya sendiri, yaitu 6. Nah, contohnya itu di sini misalkan 1, 4, 3, 5. Nah, saya buat pemetakannya, betul 1 memetakan ke 4, karena di sini tidak ada 2, maka 2 memetakan terhadap 2, yaitu dirinya sendiri. 3 memetakan ke 5, 4 memetakan ke 3, 5 memetakan ke 1, dan 6 memetakan ke 6. Nah, ini disebut dengan sebagai suatu putaran, yaitu misalkan A1, A2, titik sampai AN, di mana elemen dari Sn disebut dengan putaran dengan panjang T. Ini sama seperti tadi, itu cuma putaran saja, yaitu 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 1. Begitu juga 4, dia memetakan terhadap dirinya sendiri. Nah, 5 memetakan ke 6, 6 juga memetakan ke 5. Nah, misalkan untuk alfa A1, A2 sampai AS, dan untuk beta B1, B2 sampai BS. Nah, alfa dan beta saling lepas jika ada satu himpunan A1 sampai AN, irisan dari B1 sampai dengan PS, tidak himpunan kosong. Nah, proposisi setiap elemen dari Sn dapat disebut sebagai perkalian putaran atau putaran yang saling lepas. Nah, contohnya bisa seperti ini, misalkan 1, 5, 3, 4, 5, 6 elemen dari Sn. Apakah jika kita putar menghasilkan? Bagaimana jika kita putar? Nah, yaitu untuk melihat apakah dua pemetaan itu sama atau tidak, kita cukup melihat untuk setiap unsur di domain apakah petanya sama. Nah, yang gitu. Jadi, jika alfa dan beta saling lepas, maka alfa kali beta sama dengan beta kali alfa, bersifat komutatif. Nah, seperti yang di contoh bisa dilihat. Nah, untuk proposisi putaran A1, A2 sampai dengan AS mempunyai orde S. Contoh soalnya itu mencari orde dari sigma, itu 1 memetakan ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 6, dan 6 memetakan ke 5. Nah, berarti di sini kalau dia memetakan terhadap dirinya sendiri, maka tidak ditulis. Maka jadi adanya 1, 3, dan 5, 6. Nah, berarti ordenya yaitu yang saya ini 1 dan 5 jadi 6. Maka orde dari sigma itu 2. Proposisi jika alfa 1 sampai dengan alfa k adalah putaran-putaran yang saling lepas, maka orde dari alfa 1, alfa 2 sampai alfa k kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Contoh soalnya misalnya alfa dari pemetaan dari 1, 3, yang keduanya 2, 4, 5. Nah, orde dari alfa itu ICM, ini adalah KPK. Ini yang ini dalamnya itu ada ordenya dalam himpunannya ada 2, di dalamnya ada himpunannya 3, berarti 2,3 berarti 6. Nah, kalau untuk ini tidak bisa kita kerjakan karena mereka tidak saling lepas. Syaratnya harus saling lepas. Jadi kita putar ulang dulu, menghasilkan
menghasilkan pemetaannya itu 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 3. Maka order dari alfa itu 6. Selanjutnya yaitu grup simetris. Definisi grup simetris adalah grup simetris adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Nah, grup simetris berderet N atau yang dilambangkan dengan Sn. Bukti grup simetris harus ada 4 langkah supaya bisa dikatakan grup simetris. Yang pertama, membuktikan bahwa himpunan Sn berisi permutasi-permutasi bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Yang kedua, kita harus membuktikan bahwa operasi perkalian bersifat asosiatif dalam Sn. Yang ketiga, kita harus membuktikan apakah Sn itu memiliki elemen identitas. Yang keempat, membuktikan untuk setiap A elemen dari Sn di mana A inverse sedemikian sehingga A bundaran A inverse sama dengan A inverse bundaran A sama dengan E atau I. Nah, contoh soalnya itu A sama dengan himpunan 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah, nah di sini ada 6 permutasi bisa dilihat, itu A memetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4. Untuk permutasi yang kedua, A1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2. Nah, di sini ada 6 permutasi yang bisa memungkinkan. Nah, jawab seperti yang di bawah teman-teman lihat. F1 sampai F6 permutasi yang dapat memungkinkan. Nah, tabel checklist berikut menampilkan hasil operasi X antara anggota dalam himpunan S6. Bisa dicari seperti ini, berarti F1, 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 permutasinya F1, F2, berarti F1, F2 sampai dengan F6, F6. Nah, dari ini bisa menjadi seperti yang di bawah ini, berarti X F1 dalam F1, F1, F2 bisa dilihat. Nah, tadi kita harus grup simetris ini harus ada 4 yang kita lakukan. Yang pertama, apakah himpunan Sn tertutup terhadap operasi X? Nah, jawabannya adalah ya. Dapat dilihat pada tabel Cayley tadi bahwa semua hasil operasi X pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula. Yang kedua, apakah operasi X pada himpunan S6 bersifat asosiatif? Nah, jawabnya itu ya. Ingat bahwa sifat komposisi fungsi adalah bahwa F bundaran dalam kurung G bundaran H karena permutasi merupakan fungsi bijektif dan perkalian permutasi sama halnya dengan komposisi fungsi, maka perkalian permutasi juga bersifat asosiatif, yaitu untuk setiap Fi dan Fj dan Fk elemen dari S6. Berlaku pula bahwa Fi bundaran dari Fi bundaran terhadap Fk di tutup kurung sama dengan buka kurung Fi bundaran Fj tutup kurung bundaran Fk dengan IJK yaitu 1, 2, sampai 6. Nah, selanjutnya kita masuk kepada homomorfisme grup. Definisinya itu misalkan G terhadap operasi bundar atau perkalian dan G inverse terhadap operasi bintang, masing-masing grup suatu pemetaan pi, dan grup G bundaran G grup G inverse terhadap operasi bintang disebut homomorfisme grup jika dipenuhi, yaitu pi A bundaran B sama dengan pi A bintang pi B, atau pi A kali B, atau pi AB dan AB kali AB sama dengan pi A kali pi B untuk setiap A, B elemen dari G. Contoh soalnya yaitu dalam grup Z terhadap operasi penjumlahan didefinisikan pemetaan pi dari Z ke Z dengan Px sama dengan 2K untuk setiap X elemen dari Z. Buktinya karena untuk setiap X, Y elemen dari Z diperoleh
Pi X tambah Y sama dengan Z X tambah Y sama dengan 2X tambah 2Y. Nah, 2X tambah 2Y ini berarti Pi X ditambah Pi Y, sehingga Pi merupakan homomorfisme grup. Contoh soal yang kedua itu, dalam grup R terhadap operasi penjumlahan didefinisikan pemetaan Pi R terhadap operasi penjumlahan GR dengan Pi X sama dengan ln X untuk setiap X elemen dari R. Buktinya yaitu karena untuk setiap X, Y elemen dari R itu diperoleh Pi X, Y sama dengan ln X tambah ln Y. Nah, ln X tambah ln Y ini berarti Pi X ditambah Pi Y. Nah, kesimpulannya sehingga Pi merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya yaitu isomorfisme grup. Definisinya yaitu misalkan G terhadap operasi bintang dan H terhadap operasi pagar adalah grup. Misalkan pula Pi memetakan G ke H disebut isomorfisme grup dari G ke H jika Pi adalah homomorfisme yang bijektif atau V pemetaan bijektif. Nah, pemetaan bijektif ini ada injektif dan surjektif. Langkah-langkah supaya bisa dikatakan isomorfisme grup yang pertama, kita harus definisikan homomorfisme Pi yang memetakan G ke H, yaitu dengan menunjukkan bahwa Pi adalah suatu pemetaan. Yang kedua, bahwa tunjukkan bahwa Pi adalah homomorfisme. Seperti itu, Pi AB sama dengan Pi A kali Pi B untuk setiap A, B elemen dari G. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Pi injektif dan yang keempat, tunjukkan pemetaan V surjektif. Contohnya yaitu diketahui bahwa R terhadap operasi penjumlahan dan R plus terhadap operasi perkalian adalah grup selanjutnya. Didefinisikan relasi tersebut yaitu untuk alfa memetakan R ke R plus dan X memetakan alfa X sama dengan 13 pangkat X. Periksalah apakah alfa merupakan isomorfisme atau bukan. Nah, langkah yang pertama kita akan dibuktikan bahwa X adalah pemetaan. Akan dibuktikan X tertutup. Perhatikan bahwa alfa X sama dengan 13 pangkat X akan selalu termuat di dalam R plus. Nah, untuk yang kedua, memenuhi implikasi pemetaan, yaitu ambil X1, X2 elemen dari R, X1 sama dengan X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan 13 pangkat X1 sama dengan 13 X pangkat 2 dan alfa sama dengan X2. Kesimpulannya, dari A dan B tadi terbukti bahwa alfa adalah pemetaan. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Nah, ambil X1, X2 elemen dari R. Perhatikan bahwa alfa X1 tambah X2 sama dengan alfa M. 13M sama dengan 13 pangkat X1 tambah X2. Nah, kita pecah 13 X pangkat X1 kali 13 pangkat X2. Nah, berarti alfa X1 kali alfa X2. Alfa X1 tambah alfa X2 sama dengan alfa X1 kali alfa X2. Nah, jadi X adalah homomorfisme. Yang ketiga, akan diperiksa atau dibuktikan bahwa alfa homomorfisme yang injektif. Ambil X1, X2 elemen dari R dengan alfa X1 sama dengan alfa X2. Perhatikan bahwa alfa X1 sama dengan alfa X2. 13 pangkat X1 sama dengan 13 pangkat X2. Persamaan eksponen alfa Fx sama dengan persamaan eksponen alfa pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Jika A besar dari 0, berarti alfa tidak sama dengan 1 dan alfa pangkat Fx sama dengan alfa pangkat P. Maka bisa dicoret tinggal Fx sama dengan P. Artinya X1 sama dengan X2. Kesimpulannya alfa X1 sama dengan alfa X2.
Berarti X1 sama dengan S2. Jadi, X adalah homomorfisme yang injektif. Yang keempat, akan dibuktikan bahwa alfa adalah pemetaan surjektif untuk setiap W elemen dari R plus terhadap X elemen dari R dengan X sama dengan 13 log W, sedemikian sehingga diperoleh alfa X sama dengan 13 pangkat X, berarti 13 kali 13 log W, dicoret tinggal W, maka alfa adalah surjektif. Nah, dari langkah 1 sampai langkah yang keempat kita tadi dapat disimpulkan bahwa alfa adalah suatu isomorfisme grup. Selanjutnya kita masuk kepada teorema Cayley. Teorema Cayley yaitu setiap grup isomorfisme ke grup permutasi. Atau teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Buktinya yaitu kita menunjukkan bahwa sebarang grup G dapat dikonstruksikan grup permutasi dari G. Nah, yang kedua kita menunjukkan bahwa G isomorfisme ke grup permutasi tersebut. Contoh soalnya yaitu tunjukkan bahwa U12 sama dengan himpunan 1, 5, 7, 11 dan permutasi terhadap U12 adalah isomorfisme. Kita jawab dengan tabel Cayley. 1, 5, 5, ini pemetaannya. 5 ke 1, 7 bisa dilihat dalam tabel Cayley. Nah, dari tabel tersebut kita dapatkan permutasi grupnya. Nah, 1 memetakan ke 1, 5 memetakan ke 5, 7 memetakan ke 7, 11 memetakan ke 11 sampai terdapat 4 permutasi. Nah, sehingga bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi grup tersebut, maka hasilnya T1, 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 T5, T7, T11, T5, T7, T11 bisa dilihat tabel Cayley-nya sangat jelas. Nah, dengan ini menyatakan bahwa U12 dengan U12-nya bersifat isomorfisme. Selanjutnya tentang relasi ekuivalen. Definisinya itu suatu relasi yang dilambangkan seperti ini terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila memenuhi 3 sifat berikut, di mana untuk setiap A, B elemen dari A berlaku. Yang pertama, A relasi A yaitu sifat reflektif. Yang kedua, jika A relasi B maka B relasi A atau sifat simetrik. Yang ketiga, jika A relasi B dan B relasi C maka A relasi C atau sifat transitif. Contoh soalnya yaitu, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A kurang B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi ekuivalen merupakan relasi ekuivalen. Jawab. Yang pertama kita buktikan bahwa dia bersifat relektif atau A relasi A. Nah, relasi ekuivalen bersifat relektif karena A kecil sama dari B, berlaku A relasi A, yang berarti A relasi B sama dengan 0 sama dengan B kali 0 yang habis dibagi 5. Yang kedua, buktikan bahwa dia bersifat simetrik atau A relasi B maka B relasi A. Nah, untuk relasi ekuivalen bersifat simetrik karena jika A relasi B yang bersifat A relasi B sama dengan 5K ekuivalen dengan B relasi B dengan B relasi A sama dengan 5K, yang berarti habis dibagi 5. Jadi A ekuivalen terhadap B. Nah, dibuktikan bersifat transitif yaitu A relasi B dan B relasi C maka A relasi C. Nah, relasi ekuivalen bersifat transitif karena jika A ekuivalen terhadap B yang berarti bahwa A kurang B sama dengan 5K dan B ekuivalen terhadap C berarti B kurang C sama dengan 5K. Maka apabila
Dijumlahkan keduanya diperoleh A kurang B tambah B kurang C, berarti 5K tambah 5N sama dengan A kurang C, yaitu 5K tambah N. Habis dibagi 5. Hal ini berarti A ekuivalen terhadap C. Nah, dari langkah 1, 2, 3 tadi, relasi ekuivalen jadi merupakan relasi ekuivalen. Ini contoh yang berikutnya sama seperti tadi, kita harus mengikuti 3 langkah, membuktikan 3 langkah bahwa dia harus bersifat rekursiv, dia harus bersifat simetris, dan dia juga harus bersifat transitif. Maka baru dia terbukti bahwa ya ini adalah relasi ekuivalen. Selanjutnya itu kita membahas tentang teorema Lagrange. Definisi, jika G merupakan grup hingga dan H subgrup dari G, maka order dari H adalah pembagi order G. Buktinya yang pertama, diberikan grup G dengan order N dan subgrup H di G dengan order M. Karena setiap koset dari H di G memiliki jumlah elemen yang sama dengan H, dan setiap koset dari H memiliki sebanyak N elemen. Misalkan N sama dengan jumlah sel pada partisi grup G ke dalam koset-koset kiri dari H. Oleh karena itu diperoleh N sama dengan M. Hal ini menunjukkan bahwa order dari H membagi habis order dari G. Contoh soalnya itu diberikan grup Z12 terhadap operasi penjumlahan modulo 12. Apakah Z12 membagi habis? Jawab. Yang pertama kita harus menentukan subgrup dari Z12, yaitu H1 himpunannya 0, berarti order dari H1 sama dengan 1. Untuk H2, order dari H2 itu 6, himpunannya yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 12. Untuk H3 ordernya itu 4. Untuk H4 ada ordernya 3 yang berisi himpunannya 0, 4, 8. Untuk H5 ordernya itu 0, 6, himpunannya berarti ordernya 2. Nah, untuk Z12 ordernya itu ada 12. Di sini dapat diperhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12. Selanjutnya itu tentang indeksi subgrup. Definisi, misalkan H adalah suatu subgrup dari G, banyaknya koset kiri dari H dibagi G disebut dengan indeks dari H di G, atau kita notasikan seperti yang ini yang tertera pada gambar. Nah, ada teoremanya itu jika H subgrup G maka terdapat koresponden satu-satu di antara sembarang koset kanan kiri dari H dalam G. Contoh indeksi subgrup. Tentukan indeks dari subgrup yang membangun 4 adalah Z8 dalam Z8, berarti terhadap modulo 8. Nah, yang dibangun oleh 4 dalam Z8 yaitu himpunan 0, 4 sama dengan H. H adalah subgrup dari Z8. Nah, Z8 ini himpunannya adalah 0, 1, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita cari yang pertama dulu koset kanan. Bisa dilihat koset kanan. Maka indeks dari H adalah dalam Z8 adalah 4. Nah, ini H0, H1, H2, H3. H0, H1, 2, 3. Nah, untuk H4 terjadinya pengulangan seperti H0. Begitu juga dengan H5 terjadinya pengulangan seperti H1, H6 sama seperti H2, dan H7 seperti sama dengan H3. Maka indeks dari H dalam Z8 adalah 4. Selanjutnya yaitu membahas tentang subgrup normal. Definisinya yaitu suatu subgrup H dari grup G disebut subgrup normal jika AH sama dengan AH, A kali H sama dengan H kali A untuk A elemen dari G, yakni jika koset kiri dan koset kanan dari H adalah sama, maka itu adalah subgrup normal. Contohnya itu, misalkan G terhadap operasi
penjumlahan sama dengan Z6 atau terhadap modulo 6 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah subgrup dari H, yaitu himpunannya 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. Pembahasannya itu G terhadap operasi penjumlahan atau Z6 himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 5. Nah, kita cari koset kanannya terlebih dahulu. Bisa dilihat 0 tambah H, 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H, 4 tambah H, 5 tambah H. Nah, untuk koset kiri H tambah 0, H tambah 1 bisa dilihat hasilnya. Nah, maka koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, hasil dari koset kiri yang pertama itu 0, 4, 2 sama dengan koset kiri, yang bawahnya koset kanan. Maka koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup dari H yaitu himpunannya itu 0, 2, 4 merupakan subgrup normal. Selanjutnya membahas tentang grup faktor. Definisinya yaitu bila H adalah suatu grup normal dari grup G terhadap operasi bintang himpunan dari koset-koset. Berarti G membagi H, di mana himpunan H bintang dari G, di mana G elemen dari G kecil itu elemen dari G, membentuk grup H per G terhadap operasi bintang yang didefinisikan oleh HG1 bintang HG2 sama dengan H dalam buka kurung G1 bintang G2. Disebut grup faktor G oleh H. Order dari grup faktor G habis membagi A terhadap operasi bintang adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G, sehingga indeks dari mutlak G per H sama dengan indeks mutlak G bagi H atau mutlak G bagi mutlak H. Kita langsung pada contoh soal. Misalkan G terhadap himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 6 merupakan grup H yaitu 0, 2, 4 adalah subgrup dari G. Tentukan grup faktor dari G oleh H yaitu G habis G membagi H. Jawab yaitu buktikan terlebih dahulu bahwa H adalah subgrup normal. Kita cari apakah koset kanan dan koset kiri sama. Koset kanan H dalam G bisa dilihat pencariannya H tambah 0. Nah, karena koset kanan sama dengan koset kiri sehingga H adalah subgrup normal. Yang kedua, order grup faktor G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal adalah indeks mutlak dari G oleh H sama dengan indeks G bagi H. Berarti indeks tinggal dimasukkan G per mutlak G bagi mutlak H. Nah, mutlak G tadi ada 6, mutlak H ada 3, berarti 2. Di unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Kita misalkan kita ambil koset kiri 0 tambah H, 1 tambah H, 2 tambah H, 3 tambah H. Yang ini maaf ya, ini ada kesalahan, ini 4 tambah H, 5 tambah H. Ini nilai kosetnya. Maka ini terjadinya perulangan kepada yang nomor 2 tambah H. Berarti 0 tambah H sama dengan 2 tambah H sama dengan 4 tambah H, itu himpunannya 0, 2, 4. Untuk 1 tambah H sama dengan 3 tambah H sama dengan 5 tambah H untuk himpunan 1, 3, 5. Jadi unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2. Untuk 0 tambah H, 0 himpunannya 0, 2, 4 sama dengan H. Sedangkan 1 tambah H itu 1, 3, 5. Nah, kita bisa daftarkan kepada Cayley grup faktor terhadap operasi penjumlahan. Bisa dilihat tabelnya. Maka grup faktor dari G terhadap modulo 4 atau Z4 oleh H itu 0, 2, dan 4.
Selanjutnya membahas tentang kernel dari homomorfisme. Definisinya itu, misalkan F suatu homomorfisme dari G ke dalam FKF adalah himpunan semua X elemen dari G yang dipetakan F ke E inverse dengan E inverse merupakan unsur identitas dalam G inverse, atau KF sama dengan himpunan X elemen dari G di mana P Fx elemen dari E inverse terhadap E unsur identitas. Teoremanya itu misalkan F homomorfisme dari grup G ke G inverse dengan kernel K, maka K adalah subgrup normal dari G. Contoh soalnya, diberikan G grup bilangan real dengan operasi penjumlahan dan G sama dengan G inverse, di mana Px sama dengan 13 untuk setiap X elemen dari G. Apakah P homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Yang pertama, kita ambil sebarang X, Y elemen dari G, Y kemudian G, sehingga X Px sama dengan 13X, untuk Y Py sama dengan 12Y. Maka untuk X tambah Y berarti Px tambah Y, yaitu 13 dalam kurung X tambah Y, kita kalikan ke dalam 13X ditambah 13Y, maka Px ditambah Py, berarti P merupakan homomorfisme grup. Yang kedua, apakah elemen identitas dari G inverse yaitu E inverse atau unsur identitas adalah 0, sehingga kernel dari P yaitu yaitu himpunan X elemen dari G di mana Px sama dengan E inverse atau unsur identitas. Nah, E inverse ini dimaksud dengan unsur identitas. Kernel dari P yaitu X elemen dari G di mana kita ganti 13X sama dengan 0, maka kernelnya yaitu himpunan dari 0. Jadi kernel dari P adalah himpunan 0. Selanjutnya membahas tentang teorema homomorfisme fundamental untuk grup. Definisinya yaitu, jika P memetakan G ke G inverse adalah suatu homomorfisme grup dengan kernel H, maka Pg adalah suatu grup dari fungsi nu memetakan G per H G nu G, yang didefinisikan sebagai nu GH sama dengan PG, G-nya G kecil ya, adalah suatu isomorfisme. Bisa dilihat dalam suatu gambarnya bahwa G ke G per H itu adalah delta, sedangkan G per H ke PG adalah nu, sedangkan G ke Pg adalah P. Jika delta memetakan G ke G per H adalah suatu homomorfisme dengan delta G sama dengan GH, maka masing-masing G elemen dari G dapat ditulis sebagai Pg sama dengan nu delta G. Buktinya yaitu, tunjukkan bahwa nu suatu isomorfisme dan delta adalah suatu homomorfisme. Kita tunjukkan bahwa nu isomorfisme sedangkan delta homo. Nah, yang kedua, kita tunjukkan bahwa untuk setiap G elemen dari G dapat ditulis Pg sama dengan nu delta G. Misalkan G elemen dari G besar, maka nu Pg sama dengan nu GH. Nah, nu dalam kurung delta G, maka nu delta G ditutup kurung G-nya. Nah, karena itu P sama dengan nu delta dengan domain di G. Contoh soalnya yaitu, perhatikan grup faktor Z terhadap modulo 4 kali Z terhadap 2 atau modulo 2 habis dibagi oleh himpunan 0 kali Z2, yaitu grup abelian yang dibangun secara hingga.
Jawabnya itu pemetaan proyeksi nu 1 sama dengan Z4 kali Z2 memetakan ke Z4 yang didefinisikan sebagai V1 dalam kurung X, Y sama dengan X adalah Z4 kali Z2 per himpunan 0 kali Z2 yaitu ekuivalen dengan Z4 atau terhadap modulo 4. Nah, bisa dilihat dari gambar hubungannya Z4 kali Z2 ke Z4 kali Z2 per itu himpunan 0 kali Z2 terhadap Z2. Ini adalah deltanya. Ini ke sini, ini ke sini. Nih, bawah V dan Z4 kali Z2 ke Z4 berarti P1. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.